Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Agnes Valentin Iskandar, Rina Amelia, dan saya sendiri Heni Nuraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami terhadap salah satu UMKM yang ada di Purwakarta. Profil usaha, nama usaha yang kami teliti atau kami wawancarai yaitu FJ Dimsum Mini yang didirikan pada tahun 2024 bulan Januari lalu oleh seorang usahawan muda yang bernama Febrina Arisandi. Lokasi tempat penjualannya bisa kita temukan di Jalan Taman Pahlawan Purwakarta. Beliau menjalankan usahanya tidak sendirian, melainkan ada suami yang mensupport dan menemaninya. Visi dan misi dari dimsum ini adalah menjual makanan murah dengan kualitas terbaik, enak, dan ramah di kantong. Ini adalah gambar lokasi usahanya dan pemilik usahanya. Nama lengkap Febrina Arisandi, tempat tanggal lahir atau usia Malaysia 12 Februari 1995, usia 29 tahun. Motivasi ingin hidup serba cukup beli semua yang dimau. Untuk jurnal umum akan dibacakan oleh saudara Agnes. Kepada Agnes dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Heni. Selanjutnya di sini saya Agnes akan menjelaskan mengenai jurnal umum FJ Dimsum Mini Februari 2024. Di sini ada tanggal 2 Februari, ada setoran modal, pembelian dimsum 3.000 pieces, pembelian bahan pakai habis, pembelian freezer, dan beban ongkos. Di sini setoran modal, nama akunnya ada kas pada modal sebesar 5 juta, pembelian dimsum ada persediaan pada kas sebesar 1.900.000, dan pembelian bahan habis pakai, nama akunnya bahan habis pakai pada kas sebesar 142.000, dan di pembelian freezer ini ada peralatan pada kas dan pada utang usaha. Di sini peralatannya sebesar 1.700.000, kasnya 500, utang usahanya 1.200.000. Selanjutnya, di tanggal 4 Februari ada penjualan dimsum mini 26 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece. Penjualan dimsum reguler 23 bungkus isi 15 harga 1.500 per piece. Dan penjualan dimsum nori 5 bungkus isi 10 harga 2.500 per pieces. Dan penjualan dimsum mozzarella 7 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece. Di sini di dimsum ini jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 520 dan HPP pada persediaannya 260.000. Selanjutnya dimsum reguler jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 517.500 dan HPP pada persediaannya sebesar 276.000. Selanjutnya ada dimsum nori, di sini kas pada penjualannya sebesar 125.000 dan HPP pada persediaannya 60.000. Lalu ada penjualan dimsum mozzarella 7 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece, yaitu kas pada penjualan sebesar 175.000 dan HPP pada persediaannya sebesar 84.000. Di tanggal 5 Februari di sini ada penjualan dimsum mini 27 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece dan penjualan dimsum reguler 20 bungkus isi 15 harga 1.500 per piece. Dan penjualan dimsum nori 5 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece dan penjualan dimsum mozzarella 5 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece. Di sini di dimsum ini jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 540.000, HPP pada persediaannya 270.000. Di dimsum reguler kas pada penjualannya 450.000 dan HPP pada persediaannya 240.000. Di dimsum nori di sini ada kas pada penjualan sebesar 125.000 dan HPP pada persediaan sebesar 60.000. Di penjualan dimsum mozzarella di kas pada penjualannya 125.000 dan HPP pada persediaannya 60.000. Selanjutnya di tanggal 6 Februari ada penjualan dimsum mini 28 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece. Penjualan dimsum reguler 7 bungkus isi 15 harga 1.500 per piece dan penjualan dimsum mozzarella 2 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece. Jurnalnya di sini di dimsum ini itu ada kas pada penjualan sebesar 560.000 dan HPP pada persediaannya 280.000.
Dan penjualan dimsum regulernya, kas pada penjualannya 157.500 dan HPP pada persediaannya 84.000. Untuk penjualan dimsum mozzarella ada kas pada penjualan sebesar 50.000 dan HPP pada persediaannya 24.000. Selanjutnya di tanggal 7 Februari ada penjualan dimsum mini 19 bungkus isi 20, harga 1.000 per piece, dan penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus isi 10, harga 2.500 per piece. Di dimsum mini ini jurnalnya kas pada penjualan sebesar 380.000, HPP pada persediaannya 190.000. Dan di penjualan dimsum mozzarella kas pada penjualannya 25.000, HPP pada persediaannya 12.000. Di tanggal 8 Februari ada pembayaran listrik dan pembayaran air. Jurnalnya yaitu beban listrik pada kas 100.000 dan beban air pada kas 50.000. Selanjutnya di tanggal 9 Februari ini ada pembelian dimsum 3.000 pieces. Jurnalnya persediaan pada kas sebesar 1.900.000 dan pembelian bahan habis pakai. Jurnalnya bahan habis pakai pada kas sebesar 142.000. Dan ada beban ongkos yaitu beban transport pada kas sebesar 200.000. Di tanggal 10 Februari ini ada penjualan dimsum mini 25 bungkus isi 20, harga 1.000 per piece. Ada penjualan dimsum reguler 24 bungkus isi 15, harga 1.500 per piece. Dan penjualan dimsum nori 5 bungkus isi 10, harga 2.500 per piece. Dan penjualan dimsum mozzarella 7 bungkus isi 10, harga 2.500 per piece. Untuk dimsum mini ini jurnalnya kas pada penjualan 500.000, HPP pada persediaannya 250.000. Untuk dimsum reguler kas pada penjualannya 540.000, HPP pada persediaannya 288.000. Dan dimsum nori kas pada penjualannya 125.000, HPP pada persediaannya 60.000. Dan di dimsum mozzarella kas pada penjualannya yaitu 175.000 dan HPP pada persediaannya 84.000. Selanjutnya di tanggal 11 Februari penjualan dimsum mini ini 28 bungkus isi 20, harga 1.000 per piece. Terus ada penjualan dimsum reguler 19 bungkus isi 15, harga 1.500 per piece. Terus ada penjualan dimsum nori 5 bungkus isi 10, harga 2.500 per piece. Selanjutnya ada penjualan dimsum mozzarella 5 bungkus isi 10, harga 2.500 per piece. Untuk dimsum mininya jurnalnya kas pada penjualan yaitu sebesar 560.000. HPP pada persediaannya sebesar 280.000. Untuk dimsum reguler kas pada penjualannya 427.500 dan HPP pada persediaannya 228.000. Selanjutnya ini dimsum nori 5 bungkus isi 10. Kas pada penjualannya 125.000, HPP pada persediaannya 60.000. Dan dimsum mozzarella yaitu kas pada penjualannya 125, HPP pada persediaannya 60.000 juga. Selanjutnya ini di tanggal 12 Februari ada penjualan dimsum mini 26 bungkus isi 20, dimsum reguler 7 bungkus isi 15, dimsum mozzarella 2 bungkus isi 10, dan dimsum mini maksudnya sampai mozzarella di tanggal 12 Februari ini. Langsung ke jurnalnya. Yang pertama dimsum mini ini jurnalnya kas pada penjualan sebesar 520.000, HPP pada persediaannya 260.000. Untuk dimsum reguler kas pada penjualannya 157.500, HPP pada persediaannya 84.000. Dan untuk mozzarella kas pada penjualannya 50.000, HPP pada persediaannya 24.000. Selanjutnya di tanggal 13 Februari penjualan dimsum mini 21 bungkus isi 20, harga 1.000 per piece. Dan penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus isi 10, 2.500 per piece. Jurnalnya di sini ada kas pada penjualan 420.000, kas HPP pada persediaannya 210.000, dan untuk mozzarellanya kas pada penjualan sebesar 25.000, HPP pada persediaannya 12.000. Selanjutnya di tanggal 14 Februari ada pembelian dimsum lagi sebesar 3.000 pieces. Jurnalnya yaitu persediaan pada kas sebesar 1.900.000. Ada juga pembelian bahan habis pakai. Jurnalnya bahan habis pakai pada kas sebesar 142.000. Ada beban ongkos juga. Jurnalnya yaitu beban transport pada kas sebesar 200.000. Selanjutnya untuk tanggal 15 Februari di sini ada penjualan dimsum mini 23 bungkus isi 20, harga 1.000 per piece. Penjualan dimsum reguler juga 23 bungkus isi 15, harga 1.500 per piece. Penjualan dimsum nori 5 bungkus
isi 10 harga 2.500 per piece, dan penjualan dimsum mozzarella 7 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece. Untuk yang dimsum mini ini jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 460.000 dan HPP pada persediaannya 230.000. Untuk dimsum reguler kas pada penjualan 517.500 dan HPP pada persediaannya 276.000. Untuk penjualan dimsum nori, jurnalnya kas pada penjualan sebesar 125.000 dan HPP pada persediaannya sebesar 60.000. Untuk dimsum mozzarella, jurnalnya kas pada penjualan sebesar 175.000 dan HPP pada persediaannya 84.000. Di tanggal 16 Februari ada penjualan dimsum mini 25 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece. Penjualan dimsum reguler 20 bungkus isi 15 harga 1.500 per piece. Penjualan dimsum nori 5 bungkus isi 10 2.500 per piece dan penjualan dimsum mozzarella 5 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece. Di sini ada jurnalnya. Untuk dimsum ini kas pada penjualan sebesar 500.000, HPP pada persediaannya 250.000. Untuk dimsum reguler kas pada penjualannya kas pada penjualannya sebesar 450.000 dan HPP pada persediaannya sebesar 240.000. Untuk dimsum norinya di sini ada kas pada penjualan sebesar 125.000 dan HPP pada persediaannya sebesar 60.000. Untuk penjualan dimsum mozzarella yaitu jurnalnya kas pada penjualan sebesar 125.000 dan HPP pada persediaan sebesar 60.000. Di tanggal 17 Februari ini ada penjualan dimsum mini 30 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece, penjualan dimsum reguler 7 bungkus isi 15 harga 1.500 per piece, ada dimsum mozzarella juga 2 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece. Untuk tanggal 17 ini. Adapun jurnalnya untuk dimsum mini kas pada penjualan sebesar 600.000, HPP pada persediaannya sebesar 300.000. Dan untuk dimsum regulernya di sini ada kas pada penjualan sebesar 157.500 dan HPP pada persediaannya 84.000. Untuk dimsum mozzarella kas pada penjualannya 50.000 dan HPP pada persediaannya 24.000. Selanjutnya di tanggal 18 Februari di sini ada penjualan dimsum mini 22 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece dan penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus isi 10. Adapun jurnalnya kas pada penjualan 440.000, HPP pada persediaannya 220 dan untuk mozzarella kas pada penjualannya 25.000, HPP pada persediaannya Rp12.000. Selanjutnya di tanggal 19 Februari ini ada pembelian dimsum lagi sebesar 3.000 piece. Jurnalnya yaitu persediaan pada kas sebesar 1.900.000 dan pembelian bahan habis pakai pada kas sebesar 142.000 dan beban ongkos yaitu beban transport pada kas sebesar 200.000. Di tanggal 20 Februari juga ada penjualan dimsum lagi, dimsum mini 26 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece dan penjualan dimsum reguler 23 bungkus isi 15 harga 1.500 per piece, penjualan dimsum nori 5 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece dan penjualan dimsum mozzarella 7 bungkus isi 10 2.500 per piece. Adapun jurnal untuk dimsum ini yaitu kas pada penjualan 520.000, HPP pada persediaannya 260.000. Untuk dimsum reguler, kas pada penjualannya ada 517.500 dan HPP pada persediaannya 276.000. Untuk dimsum nori, kas pada penjualannya 125.000, HPP pada persediaannya 60.000. Untuk dimsum mozzarella, kas pada penjualannya 175.000 dan untuk HPP pada persediaannya 84.000. Selanjutnya di tanggal 21 Februari di sini ada penjualan dimsum mini 27 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece, penjualan dimsum reguler 20 bungkus isi 15 harga 1.500 per piece, penjualan dimsum nori 5 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece dan penjualan dimsum mozzarella 5 bungkus isi 10 harga 2.500 per piece. Dan berikut ini adalah jurnalnya. Kas pada penjualan untuk dimsum mini 540.000, HPP pada persediaan 270.000. Kas penjualan untuk dimsum reguler yaitu 450.000 dan HPP pada persediaan 240.000. Kas pada penjualan untuk dimsum nori di sini 125.000 dan HPP pada persediaannya 60.000. Selanjutnya kas pada penjualan dimsum mozzarella yaitu 125.000
dan HPP pada persediaannya 60.000. Selanjutnya, untuk tanggal 22 Februari, ada penjualan dimsum mini 28 bungkus isi 20, harga 1.000 per piece, penjualan dimsum reguler 7 bungkus isi 15, harga 1.500 per piece, dan penjualan dimsum mozzarella 2 bungkus isi 10, harga 2.500 per piece. Adapun di sini jurnalnya juga, kas pada penjualan untuk dimsum reguler ada 157.500, HPP pada persediaannya 84.000, dan kas pada penjualan untuk dimsum mozzarella di sini 50.000 dan HPP pada persediaannya 24.000. Dan di tanggal 23 Februari terakhir penjualan dimsum mini 9 bungkus isi 20 harga 1.000 per piece, dan penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus isi 10 harga 2.500 piece. Adapun jurnalnya, kas pada penjualan sebesar 180.000, HPP pada persediaannya 90.000, dan untuk mozzarella kas pada penjualannya 25.000, HPP pada persediaannya 12.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Buku besar FJ Dimsum Mini periode Februari 2024, akun kas pada tanggal 1 Februari, saldo awal 100.000, pada tanggal 2 Februari setoran modal di debit 5 juta, saldo bertambah menjadi 5.100.000, pembelian dimsum 3.000 pieces di kredit 1.900.000, saldo berkurang menjadi 3.200.000, pembelian bahan habis pakai di kredit 142.000, saldo berkurang menjadi 3.058.000, pembelian freezer di kredit 500.000, saldo berkurang menjadi 2.558.000, beban ongkos di kredit 200.000, saldo berkurang menjadi 2.358.000. Selanjutnya tanggal 4 Februari, penjualan dimsum mini 26 bungkus di debit 520.000, saldo bertambah menjadi 2.878.000, penjualan dimsum reguler 23 bungkus, saldo bertambah menjadi 3.395.500, penjualan dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000, saldo bertambah menjadi 3.520.500, penjualan dimsum mozzarella 7 bungkus di debit 175.000, saldo bertambah menjadi 3.695.500. Selanjutnya tanggal 5, penjualan dimsum mini 27 bungkus di debit 542.000, saldo bertambah menjadi 4.235.500, penjualan dimsum reguler 20 bungkus di debit 450, saldo bertambah menjadi 4.685.500. Selanjutnya penjualan dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000, saldo bertambah menjadi 4.810.500, penjualan dimsum mozzarella 5 bungkus di debit 125.000, saldo bertambah menjadi 4.935.500. Selanjutnya tanggal 6 ada penjualan dimsum mini 28 bungkus di debit 560.000, saldo bertambah menjadi 5.495.500, penjualan dimsum reguler 7 bungkus di debit 157.500, saldo bertambah menjadi 5.653.000, penjualan dimsum mozzarella 2 bungkus di debit 50.000, saldo bertambah menjadi 5.703.000. Selanjutnya tanggal 7 Februari ada penjualan dimsum mini 19 bungkus di debit 380.000, saldo bertambah menjadi 6.083.000, penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus 25.000 di debit, saldo bertambah menjadi 6.108.000,
Selanjutnya tanggal 8 Februari ada pembayaran listrik di kredit 100.000, saldo berkurang menjadi 6.008.000. Pembayaran air di kredit 50.000, saldo berkurang menjadi 5.958.000. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari ada pembelian dimsum 3.000 pieces di kredit 1.900.000, saldo berkurang menjadi 4.058.000. Pembelian bahan habis pakai di kredit 142.000, saldo berkurang menjadi 3.916.000. Beban ongkos di kredit 200.000 dengan saldo berkurang 3.716.000. Selanjutnya tanggal 10 Februari ada penjualan dimsum mini 25 bungkus di debit 500.000, saldo menjadi bertambah 4.216.000. Penjualan dimsum reguler 24 bungkus 540.000 di debit sehingga saldo bertambah menjadi 4.756.000. Penjualan dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000 sehingga saldo bertambah menjadi 4.881.000. Penjualan dimsum mozzarella 7 bungkus di debit 175.000, saldo bertambah menjadi 5.056.000. Selanjutnya tanggal 11 Februari ada penjualan dimsum mini 28 bungkus di debit 560 dengan saldo menjadi 5.616. Penjualan dimsum reguler 19 bungkus di debit 427.500, saldo bertambah menjadi 6.043.500. Dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000, saldo bertambah menjadi 6.168.500. Dimsum mozzarella 5 bungkus di debit 125.000, saldo bertambah menjadi 6.293.500. Selanjutnya tanggal 12 Februari ada penjualan dimsum mini 26 bungkus di debit 520.000, saldo bertambah menjadi 6.813.500. Dimsum reguler 7 bungkus di debit 157.500, saldo menjadi 6.971.000. Penjualan dimsum mozzarella 2 bungkus di debit 50.000, saldo menjadi 7.021.000. Selanjutnya tanggal 13 Februari ada penjualan dimsum mini 21 bungkus di debit 42.000, saldo menjadi 7.441.000. Dimsum mozzarella 1 bungkus di debit 25.000, saldo bertambah menjadi 7.466.000. Selanjutnya tanggal 14 Februari pembelian dimsum 3.000 pieces di kredit 1.900.000, saldo berkurang menjadi 5.566.000. Pembelian bahan habis pakai di kredit 142.000, saldo berkurang menjadi 5.424.000. Beban ongkos di kredit 200.000, saldo berkurang menjadi 5.224.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari penjualan dimsum mini 23 bungkus di debit 460.000, saldo bertambah menjadi 5.684.000. Penjualan dimsum reguler 23 bungkus di debit 517.500, saldo bertambah menjadi 6.201.500. Penjualan dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000, saldo bertambah menjadi 6.326.500. Terus dimsum mozzarella 7 bungkus di debit 175.000, saldo menjadi 6.501.500. Selanjutnya tanggal 16 Februari ada penjualan dimsum mini 25 bungkus di debit 500.000, saldo bertambah menjadi 7.001.500.
dimsum reguler 20 bungkus di debit 450.000, saldo menjadi 7.451.500. Penjualan dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000, saldo menjadi 7.576.500. Penjualan dimsum mozzarella 5 bungkus di debit 125.000, saldo menjadi 7.701.500. Pada tanggal 17 Februari ada penjualan dimsum mini 30 bungkus di debit 600.000, saldo bertambah menjadi 8.301.500. Penjualan dimsum reguler 7 bungkus di debit 157.500, saldo bertambah menjadi 8.459.000. Dimsum mozzarella 2 bungkus di debit 50.000, saldo menjadi 8.509.000. Dimsum mini 22 bungkus di debit 440.000, saldo bertambah menjadi 8.949.000. Penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus di debit 25.000, saldo bertambah menjadi 8.974.000. Selanjutnya tanggal 19 Februari ada pembelian dimsum 3.000 pieces di kredit 1.900.000, saldo berkurang menjadi 7.074.000. Pembelian bahan habis pakai di kredit 142.000, saldo berkurang menjadi 6.932.000. Beban ongkos di kredit saldo berkurang menjadi 6.732.000. Selanjutnya tanggal 20 Februari ada penjualan dimsum mini 26 bungkus di debit 520.000. Penjualan dimsum reguler 23 bungkus di debit 517.500. Penjualan dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000, saldo menjadi bertambah menjadi 7.894.500. Selanjutnya tanggal 21 Februari ada pembelian dimsum mini 27 bungkus di debit 540.000. Penjualan dimsum reguler 20 bungkus di debit 450.000. Dimsum nori 5 bungkus di debit 125.000. Mozzarella 5 bungkus di debit 120.000, sehingga saldo menjadi 9.309.500. Pada tanggal 22 Februari ada penjualan dimsum mini 28 bungkus di debit 560. Penjualan dimsum reguler 7 bungkus di debit 157.500. Penjualan dimsum mozzarella 2 bungkus di debit 50.000, sehingga saldo menjadi bertambah 10.077.000. Pada tanggal 22 Februari ada penjualan dimsum mini 10 bungkus di debit 120.000. Penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus di debit 25.000, sehingga saldo menjadi 10.280.000. Selanjutnya untuk akun persediaan pada tanggal 1 Februari saldo awal 50.000. Pada tanggal 2 Februari pembelian dimsum 3.000 pieces di debit 1.900.000, saldo bertambah menjadi 1.950.000. Pada tanggal 4 Februari ada penjualan dimsum mini 26 bungkus di kredit 260.000. Dimsum reguler 23 bungkus di kredit 276.000. Dimsum nori 5 bungkus di kredit 60.000. Dimsum mozzarella di kredit 84.000, sehingga saldo berkurang menjadi 1.270.000. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari ada penjualan dimsum mini 27 bungkus di kredit 270.000. Dimsum reguler 20 bungkus di kredit 240.000. Dimsum nori 5 bungkus di kredit 60.000. Dimsum mozzarella 5 bungkus di kredit 60.000, sehingga
saldo berkurang menjadi 640.000. Pada tanggal 6 Februari ada penjualan dimsum mini 28 bungkus di kredit 280.000. Dimsum reguler 7 bungkus di kredit 84.000. Dimsum mozzarella 2 bungkus di kredit 24.000, sehingga pada tanggal 6 saldo berkurang menjadi 252.000. Pada tanggal 7 Februari ada penjualan dimsum mini 19 bungkus di kredit 190.000. Dimsum mozzarella 1 bungkus di kredit 12.000. Saldo berkurang menjadi 50.000. Pada tanggal 9 Februari ada pembelian dimsum 3.000 pieces di debit 1.900.000, saldo bertambah sehingga menjadi 1.950.000. Pada tanggal 10 Februari ada penjualan dimsum mini 25 bungkus 250.000 di kredit. Dimsum reguler 288.000 di kredit. Dimsum nori 5 bungkus 60.000 di kredit. Mozzarella 7 bungkus 84.000 di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 1.268.000. Pada tanggal 11 Februari ada penjualan dimsum mini 28 bungkus di kredit 280.000. Dimsum reguler 9 bungkus di kredit 228.000. Dimsum nori 5 bungkus di kredit 60.000. Mozzarella 5 bungkus di kredit 60.000. Saldo berkurang menjadi 640.000. Pada tanggal 12 Februari ada penjualan dimsum mini 26 bungkus di kredit 260.000. Dimsum reguler 7 bungkus di kredit 84.000. Dimsum mozzarella 2 bungkus 24.000, sehingga saldo menjadi 272.000. Pada tanggal 13 Februari ada penjualan dimsum mini 21 bungkus di kredit 210.000. Dimsum mozzarella 1 bungkus di kredit 12.000, saldo berkurang menjadi 50.000. Pada tanggal 14 Februari ada pembelian dimsum 3.000 pieces di kredit di debit 1.900.000, saldo bertambah sehingga menjadi 1.950.000. Pada tanggal 15 Februari ada penjualan dimsum mini 23 bungkus 230.000 di kredit. Dimsum reguler 23 bungkus 276.000 di kredit. Dimsum nori 5 bungkus 60.000 di kredit. Dimsum mozzarella 84.000 di kredit. Saldo berkurang menjadi 1.300.000. Pada tanggal 16 Februari ada penjualan dimsum mini 25 bungkus di kredit 260.000. Dimsum reguler 20 bungkus di kredit 240.000. Dimsum nori 5 bungkus di kredit 60.000. Dimsum mozzarella 5 bungkus di kredit 60.000, sehingga saldo berkurang menjadi 690.000. Pada tanggal 17 Februari ada penjualan dimsum mini 30 bungkus di kredit 300.000. Dimsum reguler 7 bungkus di kredit 84.000. Dimsum mozzarella 2 bungkus di kredit 24.000, sehingga saldo berkurang menjadi 282.000. Selanjutnya tanggal 18 Februari ada penjualan dimsum mini 22 bungkus di kredit 220.000, saldo menjadi 62.000. Penjualan dimsum mozzarella 1 bungkus di kredit 12.000, saldo berkurang menjadi 50.000. Pada tanggal 19 Februari ada pembelian dimsum 3.000 pieces di debit 1.900.000, saldo bertambah sehingga menjadi 1.950.000.
Pada tanggal 20 Februari ada penjualan dimsum mini 26 bungkus di kredit 260.000, penjualan dimsum reguler 23 bungkus di kredit 276.000, dimsum nori 5 bungkus di kredit 60.000, dimsum mozzarella 84.000 di kredit 84.000, sehingga saldo menjadi berkurang menjadi 1.270.000. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari ada penjualan dimsum mini 27 bungkus di kredit 270.000, dimsum reguler 20 bungkus di kredit 240.000, nori 5 bungkus di kredit 60.000, dimsum mozzarella 5 bungkus di kredit 60.000, saldo berkurang sehingga menjadi 640.000. Pada tanggal 22 Februari ada penjualan dimsum mini 28 bungkus di kredit 280.000, dimsum reguler 7 bungkus di kredit 84.000, dimsum mozzarella 2 bungkus di kredit 24.000, dimsum mini 14 bungkus di kredit 90.000. Sehingga saldo berkurang menjadi 252.000. Selanjutnya tanggal 23 Februari ada penjualan dimsum mini 14 bungkus di kredit 90.000, dimsum mozzarella 1 bungkus di kredit 12.000, sehingga saldo berkurang menjadi 150.000. Selanjutnya akun bahan habis pakai pada tanggal 2 Februari ada pada tanggal 2 Februari pembelian bahan habis pakai di debit 142.000, saldo 142.000. Pada tanggal 19 Februari pembelian bahan habis pakai di debit 142.000, saldo bertambah menjadi 284.000. Pada tanggal 19 Februari pembelian bahan habis pakai di debit 142.000, saldo bertambah menjadi 426.000. Pada tanggal 19 Februari pembelian bahan habis pakai di debit 142.000, saldo bertambah menjadi 568.000. Selanjutnya akun peralatan pada tanggal 1 Februari peralatan di debit 3.210.000 dengan saldo juga 3.210.000. Pada tanggal 2 Februari pembelian freezer di debit 1.700.000 sehingga saldo menjadi 4.910.000. Selanjutnya akun utang usaha pada tanggal 2 Februari pembelian freezer di kredit 1.200.000 dengan saldo juga 1.200.000. Selanjutnya modal usaha tanggal 1 Februari modal awal di kredit 3.360.000, saldo juga 3.360.000. Tanggal 2 Februari setoran modal 5 juta di kredit sehingga saldo jadi 8.360.000. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rina Amelia. Baik, selanjutnya buku besar penjualan. Pada tanggal 4 Februari terdapat penjualan yang menambah kas sebesar 1.337.500. Pada tanggal 5 Februari penjualan sebesar 1.240.000. Pada tanggal 6 Februari penjualan sebesar 767.500. Pada tanggal 7 Februari penjualan sebesar 405.000. Jadi saldonya 3.750. Pada tanggal 10 Februari terdapat penjualan sebesar 1.340.000. Saldonya menjadi 5.090.000. Pada tanggal 11 Februari terdapat penjualan sebesar 1.237.500 dan saldonya menjadi 6.327.500. Pada tanggal 12 Februari
terdapat penjualan sebesar 727.500. Jadi saldonya menjadi 7.055.000. Lalu pada tanggal 13 Februari terdapat penjualan sebesar 445.000. Saldonya menjadi 7.500.000. Lalu pada tanggal 15 Februari terdapat penjualan sebesar 1.277.500 dan saldonya menjadi 8.777.500. Kemudian pada tanggal 16 Februari terdapat penjualan sebesar 1.200.000, saldonya menjadi 9.977.500. Pada tanggal 17 Februari terdapat penjualan sebesar 807.500, saldonya menjadi 10.785.000. Pada tanggal 18 Februari terdapat penjualan sebesar 465.000, saldonya menjadi 11.250. Pada tanggal 20 Februari terdapat penjualan sebesar 1.337.500, saldonya menjadi 12.587.500. Lalu pada tanggal 21 Februari terdapat penjualan sebesar 1.240.000, saldonya menjadi 13.827.500. Pada tanggal 22 Februari terdapat penjualan sebesar 767.500, saldonya menjadi 14.595.000. Pada tanggal 23 Februari saldonya menjadi 14.800.000 karena ada penambahan yaitu 205.000. Selanjutnya buku besar akun HPP. Di sini pada tanggal 4 Februari terdapat HPP sebesar 680.000, saldonya menjadi 680.000. Kemudian pada tanggal 5 Februari HPP-nya menjadi 1.310.000 karena ada penambahan 630.000. Pada tanggal 6 Februari terdapat HPP 388.000. Lalu 7 Februari terdapat HPP 202.000. Kemudian tanggal 10 Februari terdapat HPP 682.000. Saldonya menjadi 2.582.000. Kemudian pada tanggal 11 Februari, HPP-nya menjadi 3.210.000. Pada tanggal 12 Februari, HPP-nya menjadi 3.578.000. Kemudian tanggal 13 Februari ada kenaikan 222.000 menjadi 3.800.000. Lalu pada tanggal 15 Februari HPP-nya menjadi 4.450. Pada tanggal 16 Februari terdapat HPP 610.000, jadi HPP-nya 5.360.000. Oh, maaf salah. Jadi HPP-nya 5.060.000. Lalu pada tanggal 17 Februari HPP-nya menjadi 5.688.000. Pada tanggal 18 Februari terdapat 232.000, jadi HPP-nya 5.700.000. Pada tanggal 20 Februari ada HPP yaitu 680.000. Pada tanggal 21 Februari HPP-nya 630.000. Pada tanggal 22 Februari HPP-nya 388.000. Pada tanggal 23 Februari HPP-nya 102.000. Jadi saldo HPP-nya yaitu 7.500.000. Selanjutnya buku besar beban listrik dan air. Nah, ini pada tanggal 8 Februari terdapat pembayaran listrik di debit sebesar 100.000, pembayaran air 50.000. Jadi saldonya 150.000. Selanjutnya yaitu buku besar akun beban transport. Pada tanggal 2 Februari ongkos pembeliannya yaitu 200.000. Pada tanggal 9 Februari 200.000. 14 Februari dan 19 Februari juga 200.000. Jadi saldo akun beban transport sebesar
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rina Amelia. Kepada Rina Amelia dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada neraca FJ Dimsum ini per Februari 2024. Pertama ada kas di debit sebesar 10.282.000. Lalu ada persediaan sebesar 150.000, bahan habis pakai sebesar 568.000, peralatan sebesar 4.910.000, hutang usaha di kredit sebesar 1.200.000, modal usaha sebesar 8.360.000, penjualan sebesar 14.800.000. Kemudian ada HPP sebesar 7.500.000, beban listrik dan air 150, beban transport 800. Jadi totalnya 24.360. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.